Aca nehi nehi yang artinya halo semuanya, balik lagi bersama saya Thor. Gimana? Sehat? Sehat lah ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat keren banget pokoknya mah. Film ini film India yang menceritakan seorang mantan gangster yang sangat ditakuti, bahkan paling ditakuti di setiap negara kecuali Indonesia, karena Indonesia punya Kang Yayan Ruhian. Dia memutuskan untuk berhenti, bahkan dia lebih menyerahkan diri ke polisi karena banyak sekali gangster yang ia bunuh. Semua itu ia lakukan hanya demi keluarganya, sampai suatu hari ada sekelompok orang yang berani mengusik keluarganya. Dia takkan mengampuni orang-orang yang telah mengusik keluarganya. Oke lah, daripada banyak bacot, langsung saja pasang handsfree, duduk santai dan enjoy. Di awal film kita diperlihatkan sebuah narasi yang menceritakan seorang yang bernama Aka. Ia mendirikan sebuah gangster bernama Red Dragon atau Naga Merah. Sejak menikah, ia ingin meninggalkan kehidupan gangsternya, tetapi senjata yang selalu ia pegang tak membiarkannya. Ia diburu oleh polisi, bahkan para gangster yang ingin memusnahkannya. Suatu hari, dia menghampiri rumah sakit yang berada di Bombay hanya untuk melihat sang anak yang kebetulan saat itu ia baru lahir. Tetapi musuhnya datang dan menyerang rumah sakit tersebut karena seorang gangster yang membuatnya mempunyai musuh, dan hal itu menjadi sebuah ancaman untuk keluarganya. Saat akan melihat sang anak, ia diusir oleh istrinya yang merasa tak sudi jika anaknya mempunyai ayah seorang kriminal karena ia takut bahaya akan mengancam keluarganya, terutama anaknya. Alhasil istrinya akan menyuruhnya untuk meninggalkannya. Jika dia sudah bertobat dan meninggalkan kehidupan gangsternya, barulah Aka bisa kembali sebagai suami dan ayah yang normal. Demi keluarga terutama sang anak, Aka rela menyerahkan diri kepada polisi. Dan inilah Good Bad Ugly. Kisah berlatar di India, tepatnya di kota Mumbai. Kita diperlihatkan seorang presiden yang mendapat sebuah surat dari Aka yang isinya hal itu membuatnya takut dan menyuruh kepolisian untuk menangkap Aka karena dianggap sebagai ancaman. Tetapi saat itu mereka tidak mempunyai bukti kuat untuk menangkapnya. Nyatanya si ibu presiden tak perlu capek-capek menangkapnya karena dia telah datang langsung ke hadapannya untuk menyerahkan diri. Singkat cerita, bertahun-tahun pun berlalu. Kita akan diperlihatkan seorang pria remaja bernama Pihan yang merupakan anak dari Aka. Kini ia sedang berada di Spanyol untuk menyelesaikan kuliahnya. Di sana ia tinggal bersama ibunya yang bernama Ramya dan seorang kakeknya, sebut saja si kakek, yang kebetulan saat itu ia sedang berulang tahun. Pihan membeli sebuah kemeja di online shop untuk ia hadiahkan kepada ayahnya, berharap dipakai oleh Aka saat Pihan wisuda nanti. Karena dalam waktu dekat Pihan akan menghadapi wisudanya. హ్యాపీ బర్త్డే తాత. வா வா ரம்யா, நீதான் சொன்னியா? அப்பா கான்வெகேஷனுக்கு வராங்க, ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன். Di sana si kakek mengeluhkan kepada Ramya karena ternyata mereka menyembunyikan kebenaran kepada Pihan bahwa sang ayah pergi bertahun-tahun dengan alasan bisnis. Pihan tidak mengetahui bahwa sang ayah sedang dipenjara. Si kakek khawatir dan menyuruh Ramya untuk memberitahu semua kebenarannya karena jika ia tahu dari orang lain, mungkin hatinya akan hancur. Tetapi Ramya takut jika ia mengatakan semuanya, Pihan akan membenci ayahnya dan dirinya. Ramya sudah berjanji akan membawa Aka jika Pihan lulus nanti. Yang jadi masalahnya adalah kebebasan Aka masih 3 bulan lagi, sedangkan wisuda Pihan hanya tinggal menghitung hari. வராருன்னு சொல்றான். ஏகே ஜெயில தான் இருக்காருன்னு உண்மையை சொல்லிட்டியா? இதனால அவங்க அப்பா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு தானே பாஸ் பண்ண கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னேன். எனக்கு என்ன தெரியும்? பாஸ் ஆயிட்டான். அவர் ஜெயில இருந்து வரதுக்கு இன்னும் 3 மாசம். Kita tinggalkan dulu sejenak dan beralih ke penjara Mumbai. Seseorang, sebut saja Bono, yang merupakan tahanan baru pun ia merencanakan sebuah pelarian dari penjara. Ia menyogok para polisi korup dengan sebuah uang dan Homer. Di sana ia diberikan sebuah kunci akses untuk membuka semua sel. Ia pun membuka satu persatu sel untuk kabur bersama. Di sana ia berganti pakaian memakai pakaian polisi serta diiringi napi lain. Saat ia akan membuka sel terakhir, orang di dalamnya pun tidak merespon ajakannya sehingga ia mengeluarkan senjata dan menembak ke arahnya sampai membolongi sel tersebut. Dan napi yang di dalamnya ternyata
Ya, itu adalah Aka sang Red Dragon. Di sana, Bono mengajaknya untuk meminum sebuah khamar yang dalam arti mengajaknya untuk kabur. Jelas Aka tidak mau karena dalam 3 bulan lagi masa tahanannya akan berakhir. Di sana Aka akan memberikan mereka pelajaran karena mereka mencoba untuk melarikan diri sehingga inilah yang terjadi. இப்போ சுத்தம் రామగాల యమ్మ గండ యగదసింద కటమట నంగ బంద ఇచ్చుకే వడిల వసంతే నింగ మౌంట పుష్పలత మడియలే అల్ల మర్కు అడియలే పట్టిన మడియలే నమలే Life பிரச்சனை Ya, sekian banyak orang tak mampu menyentuh Aka sedikit pun. Mereka dibuat babak belur. Setelah dibuat babak belur, Bono dihampiri oleh Aka. Mereka saling berbagi kisah satu sama lain. Bono mempunyai 2 orang anak, sementara Aka 1 orang anak. Sana Aka mengatakan dia juga rindu keluarganya. Dia juga ingin keluar dari sini. Dan ia mengatakan bahwa di mata dunia mereka akan dianggap sebagai penjahat. Tetapi di mata anak mereka, mereka adalah sosok pahlawan. Menurutnya kabur dari penjara hanya akan mengacaukan keluarganya, terutama anaknya. Kecuali ia tetap di penjara dengan berperilaku baik, karena hal itu akan membuatnya menjadi orang baru yang lebih baik lagi saat keluar nanti. இல்லைன்னா தான் இருந்தோம் ஆனால் ஃபேமிலி லைஃப்பில் நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம ஹீரோவாக தான் இருக்கணும். Beralih ke Pihan yang saat ini sedang bersama pacarnya bernama Nitya. Di sana ia menceritakan sosok ayahnya yang belum pernah menemuinya secara langsung dan tak pulang-pulang bagaikan Bang Toyib. Tetapi ia meyakini bahwa saat wisuda nanti ayahnya akan datang untuk melihatnya. Tapi Nitya mengatakan bahwa Pihan jangan terlalu berharap karena jika ayahnya ingkar itu akan membuatnya terluka. Alhasil Pihan langsung menanyakan hal tersebut kepada kakeknya. Apa sebenarnya pekerjaan ayahnya hingga ia tak pernah pulang bahkan hanya untuk menemui anaknya sekalipun saja tidak pernah. Kakek menjawab dengan alasan yang sama yaitu bisnis yang tidak bisa ditinggalkan walaupun sehari saja dan situasi bisnisnya sangatlah ketat bahkan seperti penjara yang padahal memang di penjara. Pamannya yang bernama Jagger menambahkan bahwa sang ayah adalah seorang pekerja keras dan hal itu ia lakukan demi Pihan demi keluarganya. இத்தனை வருஷமா அவர் பிஸியாவே இருக்காரு. அப்படியே எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா வச்சிருப்பாரு, கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜெயில் மாதிரி. Singkat cerita, tibalah saat Pihan wisuda, ia sangat kecewa pada ayahnya yang tidak datang. Sampai-sampai ia mengabaikan dirinya saat dipanggil untuk wisuda. Ibunya pun mencoba menenangkannya, akan tetapi Pihan yang terlanjur kecewa pun enggan mendengarkan alasan yang selama ini ia dengar. Lalu ia pergi begitu saja. Di sana Jagger menyuruh Ramya untuk terus terang saja mengenai Aka yang dipenjara. Akan tetapi Ramya mengatakan lebih baik dia sedih karena ayahnya tidak datang daripada tahu ayahnya seorang gangster narapidana. இப்ப அவன் அப்பா வரலன்னு சோக இப்ப ஜெயில இருக்கான்ற விஷயம் தெரிஞ்சா அப்பாவை வெறுத்துருவான்டா. Pihan langsung menelpon sang ayah dan disinilah kita diperlihatkan betapa dihormatinya seorang Aka. Seorang polisi selalu meminjamkan HP-nya untuk Aka bisa menghubungi anaknya. Bahkan mereka membuat sebuah latar untuknya supaya terlihat benar-benar sedang bekerja. Tahun-tahun mereka hanya bisa melihat wajah satu sama lain lewat HP saja. Di sana Pihan mengungkapkan kekecewaannya kepada sang ayah, di mana ia yang sangat membutuhkan sosok ayah, ia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pihan sangat kecewa kepada sang ayah karena lebih mementingkan hal lain dibandingkan anaknya sendiri. Aka mengatakan dia akan menemuinya 3 bulan lagi, seperti yang kita tahu bahwa itu masa penjara Aka akan berakhir. Pihan juga kecewa karena beberapa hari lagi ia akan berulang tahun dan ayahnya tidak pernah ada di saat momen terpenting bagi hidupnya. Aka selalu berjanji datang tetapi ia tidak pernah datang. Terakhir Pihan mengancam kepada ayahnya jika ia tidak datang kali ini jangan pernah menemuinya lagi. கூட இருக்கணும்னு நினைக்கும் போதும் you're not there, you're not there, you're not there. உங்களோட தானே இருக்க போகிறேன். என்னோட எவ்ரிபடி நீங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை கூட வந்தது இல்லையப்பா. என்ன பார்க்க வர என்ன பார்க்க வராதீங்கப்பா. Mendengar hal itu, Aka pun terpukul. Ia merasa kemarahan yang luar biasa dari Pihan. Kemudian ia meminta bantuan kepala polisi untuk mengizinkannya menemui anaknya. Tentu hal itu akan sulit karena masa tahanan Aka masih 3 bulan lagi. Tetapi sekali lagi Aka yang dihormati sehingga si kepala polisi pun bersedia untuk membantunya. உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா சார்? Tough process. I'll think about it.
Karena Aka berperilaku sangat baik di penjara, akhirnya mereka membebaskan Aka lebih cepat dari yang seharusnya. Kabar itu langsung menyebar ke kelompok kalangan para gangster. Sampailah Aka di rumah dan langsung melepas rindunya kepada sang istri. Kemudian Ramya mengatakan apa dia salah menyuruhnya untuk menyerahkan diri kepada polisi yang mengharuskan ia berbohong kepada anaknya tentang ayahnya selama bertahun-tahun. Kemudian scene flashback di mana saat Pihan baru dilahirkan. Aka yang datang untuk melihat sang anak diusir oleh Ramya istrinya karena tidak sudi anaknya mempunyai ayah seorang kriminal. Karena ia takut mereka selalu dalam masalah karena ayahnya seorang gangster. Ramya menyuruhnya untuk pergi menyerahkan diri dan memperbaiki dirinya. Setelah itu, ia boleh kembali dengan Aka sebagai orang yang baru. Sebelum pergi, Aka berpesan kepada Pihan bahwa ia sebagai ayah tidak akan bisa melihat pertumbuhannya, tidak bisa berada di sampingnya saat ia membutuhkannya, tetapi ia sangat mencintainya. Aka berjanji akan menemuinya saat usia Pihan sudah 18 tahun, dan itulah janji seorang Aka. ஒரு கேங்ஸ்டர் அப்பா என் குழந்தைக்கு வேணாம் மாத்திட்டு புது ஆளா மாறிடுவாங்க. விஹான், நீ வளரும்போது உன்னை தூக்கி கொஞ்ச, நீ நடக்கும்போது உன் கைப்பிடிக்க, உன் 18வது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு பனு உன்னை சொல்ல வைப்பேன். ஏகேயோட ப்ராமிஸ். Kembali ke masa sekarang, kini Aka telah memakai baju yang sempat dibelikan oleh Pihan. Mereka berencana terbang ke Spanyol untuk menemui anaknya. Sebelum pergi ke bandara, mereka berhenti untuk membeli sebuah cemilan. Tapi tiba-tiba ya, ada mobil oleng yang hendak menabrak mereka, tetapi dengan insting Aka yang baik, mereka pun berhasil menghindarinya. Tetapi ada dua orang gangster yang menghampirinya. Mereka mengatakan kata-kata mengejek, tetapi Aka tidak terpancing oleh mereka. Gara-gara dua gangster tadi, baru saja Aka baikan, Aka harus dibuat handeel ketika Ramya menyuruhnya untuk tidak ikut bersamanya. Karena ia menganggap Aka masih akan membawa masalah untuk putranya, dan ia akan pergi seorang diri. நீங்க விஹான பார்க்க வரும்போது நீங்க மட்டும் பிரச்சனை எதுவும் அவனுக்கு தெரியக்கூடாது. சரி பண்ண மட்டும். Aka serta asistennya yang bernama Tyson pun pergi ke tempat rahasianya. Tempat itu sebuah tempat penyimpanan senjata miliknya. Tyson merasa bahagia karena menganggap Aka akan kembali untuk menghidupkan kelompok gangsternya. Tetapi நாங்க இத்தனை நாளா வெயிட் டிராகன் யாருன்னு இவங்களுக்கு எல்லாம் காட்டணும் சி. ia akan memusnahkan semua senjata miliknya dan membakar semua kenangan masa lalunya itu. Ia lakukan untuk anaknya dan Aka memang sudah bertekad untuk meninggalkan jejak kriminalnya. பாஸ்ட மறைக்கிறது என் பையனுக்கா. Setelah itu Aka mengajak Tyson untuk berkeliling kota Bombay dan kita akan diperlihatkan betapa diseganinya dan betapa digemarinya seorang Aka karena setiap Aka melewati para gangster tak satu pun yang tidak mengikutinya. Ternyata Aka di sana untuk menemui kawan lamanya bernama Mustan. Mustan langsung bertanya apa Aka akan kembali merebut kekuasaannya. Karena ternyata Mustan ini awalnya adalah seorang ketua gangster dan Aka merebut kekuasaannya. Namun kedatangan Aka bukan untuk itu karena baginya kekuatan terbesar bukan soal kekuasaan tetapi keluargalah yang menjadi kekuatan. Aka mengatakan jika mereka mempunyai dendam terhadapnya, ia ingin menyelesaikannya bukan dengan kekerasan, tetapi secara kekeluargaan. Tiba-tiba gangster tadi yang ternyata adalah anak Mustan, sebut saja Aceng pun celetuk kembali dengan kata-kata mengejek. Hingga Mustan memarahinya dan memberitahu bahwa dia sedang berbicara kepada sang singa, dan jika dibangunkan, dia takkan segan-segan mencabik-cabiknya. Beruntung Aka tidak terpancing dengan perkataannya, kemudian ia pergi dari sana. Belum keluar, Aka tiba-tiba mendapat telepon dari Ramya, istrinya, yang mengabari bahwa Pihan telah diculik. Dengar hal itu, Aka tidak jadi pergi dan menyuruh Tyson dan mengajaknya untuk kembali beradrenalin. Tyson pun merasa senang karena sudah lama ia tidak menyalurkan bakat gelutnya. Aka mengatakan dia tidak akan membiarkan semua orang pergi dari sana sebelum ia tahu siapa yang menculik anaknya. Mustan menghampiri dan mengatakan bahwa ia tidak terlibat dan tak ingin ikut campur dan mempersilahkannya untuk melakukan yang harus dilakukan. Lalu Aka memakai knuckle atau keling yang biasa ia pakai untuk menghabisi musuhnya. Kemudian ia berjalan dengan santai di mana Aceng ujuk-ujuk menodongkan sebuah pistol terhadapnya, tetapi
Ya, Aka seketika membrutal dan berhasil membunuh si botak Aceng dengan pistolnya. Tetapi kebrutalan tidak berhenti sampai situ, sehingga inilah yang terjadi. Ya, ternyata bukan cuma Aka yang tidak bisa diragukan lagi. Ternyata Tyson juga jago gelut. Bahkan mereka berdua tidak bisa diimbangi meski melawan para gangster yang jumlahnya tidak main-main. Kebrutalan mereka harus terhenti saat Jagger menelpon Aka dan menginformasikan bahwa Pihan telah ditemukan. Ternyata yang menculik Pihan tidak ada hubungannya dengan geng si Aceng ini, sehingga Aka sudah salah menduga, tetapi ia tidak merasa menyesal telah membunuh mereka. Sehingga Aka langsung terbang ke Spanyol. Setelah lepas landas, ia sudah ditunggu oleh Jagger di sana. Mereka pun pergi ke persidangan. Alangkah sakitnya seorang Aka karena untuk pertama kalinya ia melihat sang anak secara langsung tidak dalam keadaan yang spesial, karena saat ini Pihan telah dituduh melanggar hukum karena dalam mobilnya ditemukan sebuah narkoboy seberat 5 kilo. Dan tak hanya itu, ia juga mengkonsumsi barang haram tersebut. Pihan tidak bisa mengelak karena barang bukti sudah jelas menunjukkan bahwa ia telah bersalah. Alhasil Pihan akan dihukum karena Pihan masih di bawah umur. Dia akan ditempatkan di tempat rehabilitas. Tapi persidangan akan ditunda hingga penyelidikan selesai. He has illegally hidden. Not only that, he has also consumed droga para este caso. He is ordered to be kept in a juvenile detention center. Yakin dengan anaknya yang tidak akan melakukan hal bejat pun, Ramya berpikir bahwa Pihan telah dijebak oleh seseorang yang memiliki dendam kepada Aka. Dan ia meyakini bahwa Aka lah yang menyebabkan ini semua sehingga ia menyalahkannya. Saat Pihan keluar, Pihan yang dibawa oleh polisi pun, Aka hanya bisa terdiam menatapnya. Dan hal itu sangat membuat hatinya hancur dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari orang yang membuat keluarganya kacau hingga ke akar-akarnya. இந்த வலியை கொடுத்தவன் எவன்டா? Sejenak kita beralih ke seorang yang bernama Johnny. Ia adalah pimpinan gangster bernama Drake Wolpes yang saat ini sedang menyandra seseorang yang diduga telah membunuh ayahnya hingga ia tanpa ragu membunuh orang itu. என்னோட வாழ்க்கை நல்லா போய் என் அப்பனை கொன்னு உன்னை இப்ப கொன்னதாண்டா செவலியே உன் பசங்க Kembali ke Aka yang kini menemui Pihan. Di sana Aka menyuruh Pihan untuk menceritakan bagaimana kronologinya. Pihan menjelaskan bahwa ketika ia sedang jalan-jalan bersama Nitya pacarnya, tiba-tiba mereka dikepung oleh beberapa orang gangster. Gangster itu membawa Nitya, kemudian ia menembaknya tepat di depan matanya. Lalu seorang gangster memukulnya dari belakang sampai ia tak sadarkan diri. Dan sadar-sadar ia sudah ditangkap oleh polisi. Aka langsung menanyakan mungkin Pihan ingat orang-orang itu. Pihan mengatakan sebelumnya Pihan pernah melihat orang-orang itu saat mereka makan di kafe dan para gangster itu melecehkan Nitya, namun pemilik kafe berhasil mengusirnya. Lantas Aka bertanya mengapa Pihan tidak mengatakannya saat di persidangan, dan jika mereka para polisi tahu Nitya mati, itu akan membuat hukumannya akan lebih berat. Sebelum pergi, Aka berjanji akan membebaskannya sebelum hari ulang tahunnya. Ia akan menuntaskan masalah ini demi Pihan anaknya, dan itulah janji seorang Aka. ஜெயில இருந்து வெளில எடுக்க போறது உண்மைதான். This is AK's promise. Aka pun langsung mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Ia berhasil menemukan orang yang diduga terlibat. Di sana ada dua orang yang langsung Aka interogasi. Ia juga menginterogasi si pemilik kafe. Awalnya mereka enggan buka mulut sehingga Aka pun membogemnya. Dan didapatlah satu nama, yaitu Matthew, salah satu anggota gangster Drake Wolpes. Dan mereka membawa Aka ke suatu tempat. Di sana mereka mengatakan kepada seorang yang bernama Matthew bahwa seorang ingin menemuinya. Tak lama Aka pun datang dan ia langsung diserang, tetapi di sana Aka langsung to the point bahwa ia ingin menemui bosnya. Kemudian Matthew mengatakan bahwa mereka tidak bisa menemui bosnya karena mereka geng yang sangat berbahaya. Ya, geng mereka adalah kelompok sindikat pencucian uang terbesar di Spanyol, dan dari kelompok itu ada satu nama yang bernama Bebel yang merupakan pimpinan tertinggi kelompok mereka.
dan mereka mempunyai bank khusus yang tersembunyi untuk mengelola uang haram mereka di Eropa. Dan yang mengelola bank itu bernama Big Daddy dan tangan kanannya Bebel. Dan si Johnny sendiri merupakan ketua dari Dark Wolves, dan bank itu didesain seperti kasino yang bertujuan untuk menghibur para klien gangsternya. Bukan hanya itu, mereka telah memasang bom di setiap tempat di sana untuk berjaga-jaga. Big Daddy dan Johnny menyerahkan operasional bank tersebut ke seseorang bernama Zacapa. Dan jika mereka ingin masuk, mereka pun membutuhkan sidik jarinya. Mereka menyimpan semua uang serta emasnya di dalam brankas kasino tersebut. Kemudian Matthew mengatakan tak ada yang tahu keberadaan Johnny, namun satu-satunya penghubung antar mereka yaitu Zacapa. இந்த கேங் லீடர் ஜானி இருக்கிற லொகேஷன் ஜக்காப்பா கிட்ட மட்டும் தான் கனெக்ட்ல இருப்பான். இந்த ஜக்காப்பாவை பிடிச்சாதான் இவனுங்க விஹானை எதுக்கு டார்கெட் பண்ணானுங்கன்னு. Dibantu Matthew, Aka berhasil masuk dan menyamar dengan mudah. Di sana Matthew memperkenalkannya kepada Zacapa. Aka langsung membuka penutup mukanya dan memperkenalkan dirinya. Di sana Aka akan melakukan apapun dan Aka akan membayar berapapun asal mereka bisa membebaskan anaknya. Kemudian Zacapa menelpon Johnny dan ia mengatakan keinginan Aka bahwa ia berani membayar berapapun asal anaknya dibebaskan. Dan Zacapa mengatakan bahwa dia hanya pria parubaya biasa. Tapi setelah Johnny mendengar namanya, ia seketika penasaran dan menyuruh Zacapa untuk menyalakan CCTV. Johnny langsung mengamatinya karena muka Aka kurang jelas. Johnny menyuruhnya untuk memfotonya. Zacapa pun memfotonya secara diam-diam, namun Aka yang menyadarinya langsung mengatakan, போட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல போட்டோ எடுக்கலாமே. Setelah dikirimi foto, Johnny seketika panik dan menyuruh Zacapa untuk mengusirnya. Alih-alih mengusirnya, Zacapa yang mata duitan pun justru malah menyetujuinya dan memintanya Aka untuk mentransfer sejumlah uang. Tetapi apa yang terjadi? Ya, semua uang yang berada di rekening lenyap seketika. Johnny yang tahu itu pun langsung menelponnya dan berjanji akan membebaskan anaknya asalkan uangnya dikembalikan. Namun Aka malah melakukan hal konyol ini. Sorry நீங்க போலாம். Johnny, yes papa. Telling lies, no papa. Johnny langsung menyuruh Zacapa untuk membunuhnya. Akan tetapi Open your mouth. dalam keadaan terdesak itulah tiba-tiba akan diasongkan sejumlah senjata sehingga setelah meretakan semua anggota, Aka pun langsung menggantung Zacapa. Lalu ia menelpon Johnny lewat sebuah monitor. Sambil memegang sebuah remote bomnya, Aka bertanya mengapa Johnny memenjarakan anaknya. Sambil menggertak dengan meledakkan satu bom. அங்க விட்டு நான் வெளியே வரதா இல்ல. Karena takut uangnya lenyap, ia akan membebaskan Pihan. Ia langsung menghubungi seseorang. Tak lama kemudian seseorang menelpon Aka yang suaranya mirip dengan Ramya. Di sana ia dikabari bahwa anaknya Pihan telah dibebaskan. Tetapi Aka yang kenal betul dengan istrinya pun tahu bahwa itu hanyalah sebuah tipuan yang dibuat oleh AI. Aka sebelumnya pernah melihatnya di suatu tempat, bahkan ia tahu Johnny selalu hadir saat Pihan berulang tahun, dan ia juga melihat dia ada di foto Pihan saat Pihan berusia 10 tahun. Tetapi saat itu seharusnya ia sedang dipenjara. Aka menyadari bahwa sebenarnya Johnny mempunyai kembaran. Aka langsung menyuruh Johnny untuk memanggilnya. அவனை கூப்பிடு. Dan ya, ternyata dugaan Aka benar bahwa Johnny mempunyai kembaran. Ia bernama Jamie. Setelah melihat Jamie, Aka langsung menanyakan dendam apa yang sebenarnya ia bawa ke keluarganya, karena sebelumnya mereka tidak pernah punya urusan. Dan ternyata bukan karena Aka lah yang membuat Jamie melakukan semua ini. Lalu siapa?
Penasaran kan? Ya, sebenarnya Ramya lah yang membuat Jamie balas dendam karena telah membuatnya merasakan rasa sakit yang mendalam, dan ini tidak ada kaitannya dengan Aka, juga bukan karena Johnny, melainkan Jamie lah yang sengaja melakukan ini atas dasar dendam pribadinya kepada Ramya. Kalian pasti penasaran kenapa Jamie balas dendam kepada Ramya, makanya nonton sampai akhir ya. Aka yang merasa bersalah kini ia sudah lega karena ini bukan kesalahannya, tapi karena Jamie telah memisahkannya dengan anaknya sehingga ini menjadi urusannya. Dan jika Jamie balas dendam kepada istrinya, Aka juga akan balas dendam kepadanya untuk anaknya. Setelah itu akan memberikan dua pilihan kepada mereka, yaitu pilih banknya atau ingin si Jakapa tetap hidup. Di sana terjadi sebuah percekcokan antara Jamie dengan Johnny. Jamie lebih memilih Jakapa, sedangkan Johnny ingin menyelamatkan semua uangnya. Alhasil akan memberikan sebuah pilihan ketiga yang menjadi pilihannya, yaitu melenyapkan keduanya sehingga ஆப்ஷன் சி வேணும். A + B எனக்கு ரெண்டும் வேணும். Dan inilah Babel, ia sangat marah besar karena bank miliknya serta uangnya lenyap. Di sana Babel memegang sebuah gergaji mesin. Dengan penuh wajah yang marah, ia menyalahkan Johnny karena dianggap tidak becus, bahkan untuk menangani satu orang saja. Kemudian Johnny diperintahkan untuk menanganinya, bahkan Babel dengan dingin menyuruhnya untuk membunuh Aka. Ia memberikan waktu 3 hari untuk menuntaskan perintah itu. Namun jika dalam 3 hari Johnny gagal melaksanakan tugasnya, Babel tidak hanya akan mencabut keanggotaannya dari geng, tetapi juga tak akan segan-segan membunuhnya. அது எப்படி ஜானி அவன் உயிரோடு இருக்க கூடாது. ஆனா அந்த 3 நாள்ல 4வது நாள் நான் உன்னை கொன்றுவேன். Setelah itu Johnny menghampiri Jamie yang saat itu sedang asik bermesraan dengan seorang wanita. Di sana Johnny menceritakan bahwa Babel telah mengancamnya akan membunuhnya jika ia gagal membunuh Aka dalam 3 hari. Namun Jamie menanggapinya dengan santai. Ia yakin Babel tidak akan benar-benar melakukannya karena Babel sudah menganggap Johnny seperti anaknya sendiri. Dalam amarahnya, Johnny menyalahkan Jamie atas semua kekacauan yang terjadi. Menurutnya semua ini bermula dari ulah Jamie dan dendam pribadinya. Karena itu Johnny menuntut Jamie untuk membereskan masalah yang telah ia buat sendiri. Jamie pun akhirnya menceritakan alasan dibalik semua perbuatannya. Dahulu ia adalah seorang pengedar sekaligus pecandu narkoba yang mentalnya terganggu akibat masa lalunya. Ia menyimpan trauma mendalam terhadap ibunya hingga menganggap setiap wanita yang ia temui adalah sebagai sosok ibu. Suatu ketika Ramya menerima banyak laporan masyarakat tentang ulah Jamie yang meresahkan. Ia melaporkan ke polisi, namun penyelidikan terhambat karena kurangnya bukti yang konkret. Akhirnya Ramya memutuskan untuk mendekati Jamie secara langsung. Ia memanfaatkan kondisi mentalnya yang rapuh. Perlahan Jamie mulai percaya dan menganggap Ramya sebagai ibunya sendiri. Dalam kondisi itulah Ramya berhasil menggali berbagai pengakuan darinya. Jamie mengaku menjual dan mengedarkan narkoba demi uang, bahkan memperdagangkan para wanita. Ia tidak menyadari bahwa Ramya diam-diam merekam semua percakapannya menggunakan alat perekam berbentuk pulpen. Tidak berhenti sampai situ, Ramya terus menelusuri kasus seorang wanita yang bernama Rahel yang diduga menjadi korban pembunuhan Jamie. Ketika Ramya menanyakan hal itu, Jamie tanpa sadar mengaku bahwa ia memang telah membunuh Rahel. Dengan bukti rekaman tersebut, Ramya segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Rekaman itu menjadi bukti kuat dan akhirnya polisi pun berhasil memastikan keterlibatannya. Ia pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara, dan itulah alasan mengapa ia membalas dendam karena Jamie merasa bahwa ia telah dijebak oleh Ramya. நான் உன்னை காப்பாத்துறேன். என்ன உன்னோட அம்மாவா நினைச்சுக்கோ. ஜானி காசு வேணும்லம்மா மாத்திரல இருந்து பொட்டி மாத்திர வரைக்கும் வந்திருக்கேம்மா. ரேச்சல் மட்டுமாம்மா ஒரு அம்மா கிட்ட இதெல்லாம் எப்படிம்மா சொல்லும்? இதுல வீடியோ எவிடன்ஸ் இருக்கு அங்கிள். பிளான் பண்ணி Johnny yang mendengar cerita itu akhirnya mulai memahami segalanya. Hatinya penuh kebencian dan tekad untuk menuntaskan semua masalah. Ia berencana membunuh Aka serta keluarganya. உன் பேன் புரியுது. அந்த ஏகேயோட குடும்பத்தை தடம் தெரியாம அழிக்கிறோம்டா. ஆமா, முடிக்கிறோம். Beralih kepada Aka, ia kini ditemani oleh Tyson dan Jagger. Di sebuah ruangan mereka tengah menyusun rencana besar, mencari cara untuk memancing Johnny dan Jamie keluar dari persembunyiannya, sekaligus mengetahui di mana mereka bersembunyi selama ini.
Dari percakapan itu mereka teringat pada Zakapa yang ternyata ia masih hidup. Zakapa sengaja dibiarkan hidup karena hanyalah dia satu-satunya orang yang mungkin mengetahui lokasi persembunyian Johnny dan Jamie. Saat Aka menemuinya, Zakapa bersedia untuk membantu. Namun ia meminta satu syarat, yaitu kebebasan penuh untuk dirinya setelah semua ini selesai. Mendengar syarat itu, Aka hanya tersenyum. Ia menyetujuinya, meski tak sepenuhnya menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta besar. Namun, tak ada satupun orang yang tahu apa maksud dibalik acara itu. Apakah hanya sekedar pesta atau sesuatu yang lebih berbahaya sedang direncanakan? Yang jelas bagi Aka, pesta itu bukan sekedar perayaan. Itu adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Dan kebenaran tentang rencananya kita akan mengetahuinya nanti. அப்படியா அப்ப எல்லாரையும் கூப்பிடு. Sementara itu Johnny menghubungi Mastan karena ia penasaran siapa sebenarnya Aka itu. Lalu Mastan mulai menjelaskan latar belakang Aka, bahwa dulunya Aka yang masih muda diajak bergabung dengan geng milik Mastan. Namun ada satu kejadian besar yang membuat nama Aka sangat disegani. Dulu pernah terjadi peristiwa di mana seorang mafia Korea membayar kelompok gangster di Mumbai untuk membunuh seorang mafia bernama Kim Dugan. Tetapi para gangster itu tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, Aka justru dibayar lebih mahal oleh Kim Dugan, memilih untuk mengambil tawaran tersebut. Yang awalnya ia harus membunuh Kim, justru ia berbalik menyelamatkan Kim dengan bayaran yang lebih tinggi. Dengan kecerdikannya, Aka menggunakan bus pemerintah untuk mengecoh para geng yang sedang memburunya. Ia berhasil menyelamatkan Kim dengan aman, meskipun harus membantai seluruh anggota geng yang mencoba menghadangnya. Kejadian itu membuat Mastan marah besar karena merasa Aka telah membelot. Namun Aka dengan tenangnya berkata, kalau ada yang lebih, kenapa tidak? Johnny yang mendengar cerita itu hanya menganggap hal kecil saja. Ia menertawakan cerita tersebut dan berkata bahwa masa lalu Aka tidak begitu penting. Ia lalu mengatakan bahwa ia sudah menyewa seseorang pembunuh bayaran dari Spanyol, yaitu Simon, dan ia yakin Simon pasti akan bisa membunuh Aka. Tak lama kemudian Simon pun datang. Saat ia tiba, Johnny dibuat bingung karena ternyata Simon mengenali Mastan. Rupanya Simon adalah keponakannya Mastan. Mastan menatapnya dan berkata dengan nada tajam, "Apa benar kau berani membunuh seorang seperti Aka?" Awalnya Simon memang menerima tawaran itu, tetapi ketika ia dikirimi foto targetnya yaitu Aka, ia langsung mengembalikan uang bayarannya. Hal itu membuat Johnny kesal dan berkata bahwa Aka hanyalah geng jalanan biasa. Namun Simon menjawab dengan tegas, "Kau hanya tahu dia seorang pria biasa, tapi kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aka bukan orang sembarangan, dia adalah sang Red Dragon." Kemudian Simon melanjutkan ceritanya tentang masa lalu Aka. Setelah ia berhasil menyelamatkan Kim Dugan, saudara Kim yang juga seorang mafia Korea mengundang untuk bertemu. Dan kalian tahu siapa mafia itu? Ya, dia adalah Wong Lee, seseorang pria bertubuh besar dan berwajah keras seperti Ma Dong-soo. Di sanalah Aka bekerja sama dengan Wong Lee untuk memberantas kejahatan di Korea. Karena keberaniannya, banyak geng Korea yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengannya. Dari situlah Aka mendapat julukan Sang Red Dragon, sosok yang ditakuti dan dihormati. Suatu hari Wong Lee memberikan sebuah tugas penting kepada Aka. Ia harus pergi ke New York untuk menemui seorang pembunuh bayaran legendaris. Pembunuh itu tidak asing dilihat, wajahnya mirip seperti John Wick, tetapi dalam cerita ini ia bernama Don Rick. Saat itu 100 gangster berusaha membunuh Don Rick, namun berkat kerjasama yang solid antar Aka dan Don Rick, mereka berhasil menumbangkan semua gangster itu dengan sangat mudah. Namun setelah kejadian itu, Aka akhirnya tertangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Di penjara tersebut, ia bertemu dengan seorang tahanan yang ternyata merupakan pemimpin perampokan terbesar di New York bernama Prefector. Keduanya kemudian bekerja sama dan merencanakan sebuah perampokan besar di dalam penjara. Rencana itu berjalan dengan sangat mulus. Mereka berhasil merampok uang dalam jumlah yang tidak main-main sekaligus kabur dari penjara tersebut. Setelah itu mereka berdua menguasai setiap gangster yang ada di kota New York. Nama Aka semakin besar dan dunia menjulukinya sebagai Sang Red Dragon, legenda hidup yang disegani di mana-mana. Setelah itu Johnny mendapat telepon dari Zakapa. Ia mengabarkan bahwa Aka sedang mengadakan pesta dan Zakapa telah mengundang seluruh geng milik Johnny. Ia berencana menghabisi Aka saat Aka sedang lengah. Dengan percaya diri, Johnny menyuruh Zakapa untuk tidak menutup teleponnya supaya Simon dan orang-orang yang ada di sana bisa mendengar kematian Sang Red Dragon. ரெட் டிராகன் சாகர சத்தத்தை
கேளுங்கடா. Setelah acara selesai, Johnny bertanya mereka sedang melakukan apa. Jakapa menjawab bahwa ia sedang akan berfoto bersama. Dan saat foto dimulai, Jakapa berencana untuk membunuh Aka. Hal itu membuat Johnny merasa girang. Namun Mastan yang tahu bahwa itu adalah sebuah permainan yang Aka lakukan, ia pun tertawa. Karena itulah ciri khas seorang Aka. Pertama, ia akan mendekati targetnya. Kemudian, ia akan bersenang-senang dengan targetnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, Aka akan mengajak targetnya untuk berfoto bersama. Menurut mereka, itu adalah sesi foto biasa. Namun bagi Aka, itu adalah waktunya eksekusi. Dan yang dikatakan itu pun benar, sehingga inilah yang terjadi. Ia akan menghabisi seluruh geng itu dan hanya menyisakan Jakapa seorang. Di sana Aka bertanya tentang keberadaan Johnny dan Jamie. Namun Jakapa dengan tenang mengatakan bahwa Aka tidak akan pernah menemukan tempat persembunyian mereka. Dan bahkan anaknya pun tidak bisa dibebaskan. Dengar ucapan itu, Aka pun geram sehingga kembali kepada Johnny. Di sana, Simon mengatakan bahwa temui Aka sekarang dan meminta maaflah dan bebaskanlah anaknya. Karena jika tidak, dia tidak akan melepaskannya sampai kapanpun. Beralih kepada Jamie yang saat ini sedang menghisap sabu hingga membuatnya mabuk dan berhalusinasi. Dalam halusinasinya, Jamie melihat Jakapa yang memberitahunya bahwa Aka telah membantai seluruh gengnya. Lama kemudian Johnny datang dan heran melihat Jamie yang sedang berbicara sendiri. Johnny lalu menyampaikan kabar buruk bahwa Simon telah memilih untuk angkat tangan. Namun Jamie meyakinkan Johnny agar tidak khawatir karena ia sudah menyiapkan sebuah rencana. Ia mengatakan bahwa Ramya telah mengajukan banding untuk kebebasan Pihan. Tetapi Jamie sudah menyuruh seseorang untuk menggagalkan banding itu dengan melaporkan bahwa Nitya ditemukan meninggal dunia setelah terakhir kali terlihat bersama Pihan. Alhasil, harapan Ramya pun pupus karena pengajuan bandingnya itu ditolak. Di waktu yang bersamaan, Aka mendapat kabar itu juga. Dengan tuduhan narkoba dan pembunuhan yang disertai bukti yang kuat, Pihan akhirnya ditetapkan bersalah dan akan segera dipindahkan ke penjara utama. Tak lama kemudian Jamie menelpon Aka. Ia mengatakan bahwa saat Pihan akan dipindahkan, ia akan membunuhnya. Bukan hanya itu, Jamie juga berencana membunuh istrinya yang saat ini sedang menghadiri rapat. Ia memberinya sebuah pilihan, yaitu pilihan pertama, Aka bisa menyelamatkan anaknya namun harus kehilangan istrinya. Pilihan kedua, Aka bisa menyelamatkan istrinya tapi harus merelakan anaknya. Dan pilihan ketiga, Aka akan kehilangan keduanya sekaligus. Jamie mengatakan bahwa ia sudah menyuruh beberapa orang untuk membunuh keduanya di tempat yang berbeda. Sementara itu, Ramya berhasil ditangkap dan kini ia telah disekap. Tak lama kemudian akan menerima telepon dari seorang pembunuh bayaran yang disewa Jamie untuk membunuh Ramya. Tapi tebak apa yang terjadi? Priya. இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கியா? Ya, pembunuh bayaran itu ternyata adalah Priya, teman lamanya Aka yang sepertinya ia mempunyai perasaan yang lebih terhadap Aka. Di sana ia memberitahu Aka bahwa ia dibayar untuk membunuh istrinya. Namun ia berkata, siapa yang berani membunuh istrimu? Priya sempat mengira bahwa Aka lah yang menyuruhnya dengan menggunakan nama samaran Johnny. Aka menjelaskan bahwa itu bukan dirinya. Tapi setelah tahu kebenarannya, alih-alih membunuh istrinya, Priya justru memilih untuk melepaskannya dan bersedia membantu Aka menangkap Johnny serta Jamie. Ia menyuruh Aka untuk segera menyelamatkan anaknya karena saat ini Johnny sedang mengejarnya. Sementara ia sendiri akan mengantarkan istrinya pulang dengan selamat. இப்ப சொல்லு. சரி, ஓகே. உன் வைஃபை சேஃபா வீட்ல விட ஜானி உன் பையன் பின்னாடி போயிருக்கான். அவனை நீ பாத்துக்கோ. உடம்ப பாத்துக்க. Sementara itu, Pihan yang sedang dalam perjalanan menuju penjara utama, ia dikejar oleh Johnny bersama gengnya, dan itu membuat Pihan ketakutan. Namun tak lama kemudian, Aka datang dengan mengendarai sebuah mobil untuk mengatasi situasi tersebut, sehingga inilah yang terjadi. Ia akan berhasil mengambil alih kendali mobil yang membawa Pihan, namun Johnny terus mengejarnya tanpa henti. Hingga akhirnya Aka berhasil membuat mobil Johnny oleng dan terhempas, yang membuatnya sedikit kesakitan tapi tidak sampai membuatnya mati.
Namun perjalanan belum berakhir, mobil yang Aka kendarai tiba-tiba dicegat oleh polisi yang telah menutup akses jalan. Di sana juga ada Ramya bersama para petugas. Mereka mengira Aka telah menculik anaknya sendiri. Aka berusaha membela diri. Ia menjelaskan bahwa ia justru menyelamatkan anaknya karena nyawanya sedang terancam. Karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Aka bersalah, akhirnya Aka tidak jadi dipenjara. என் பையன் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு கேள்விப்பட்டேன். காப்பாத்த வந்தேன். Besoknya Aka yang sedang duduk pun dihampiri Jagger yang khawatir kepada Pihan karena ia yakin Jamie telah menyuruh seseorang untuk membunuhnya di dalam penjara. Namun Aka tahu semua itu akan terjadi dan kini ia telah menyuruh kenalannya, sebut saja Cecep, yang disuruh oleh Aka untuk menjaga anaknya dengan iming-iming kebebasan. Sementara itu Johnny semakin cemas karena waktu yang diberikan Bibel semakin dekat. Namun ia belum berhasil membunuh Aka serta keluarganya. Namun Jamie menenangkan saudaranya itu. Ia berkata bahwa jika Aka ingin anaknya bebas, Aka harus menangkapnya terlebih dahulu, sedangkan Aka tidak tahu keberadaan mereka. Dan Jamie merasa yakin bahwa Aka tidak akan bisa menemukan keberadaannya. Di sana mereka pun sepakat akan meninggalkan kapal itu setelah acara besar yang akan diadakan Bibel bersama para gengnya keesokan harinya. Jamie kemudian menyuruh Johnny untuk bersembunyi sementara ia sendiri berencana menghadiri acara tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan karena Bibel belum mengetahui sebenarnya Johnny dan Jamie adalah saudara kembar. Namun yang tidak disadari Jamie adalah kini Aka sudah mengetahui keberadaannya berkat pria yang diam-diam mengawasinya. Pria juga mengungkap satu kebenaran bahwa Nitya sebenarnya masih hidup. Jasad yang ditemukan polisi itu hanyalah jasad orang lain yang sengaja disiapkan oleh Jamie untuk menjebak Pihan agar tetap di penjara. போலீஸ் கண்டுபிடிச்ச பாடி விஹானோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாடியே கிடையாது. உண்மையான பாடியை ஜாமி ஷிப்ல தான் வச்சிருக்கான். Dan ternyata perkataan pria benar bahwa Nitya memang masih hidup dan kini ia sedang berjoget-joget bersama Johnny. Namun yang tidak mereka sadari adalah keberadaan Aka yang ternyata ia telah berada di kapal tersebut dan kini ia sedang melihat mereka yang lagi bermesraan. Saat Johnny meninggalkan Nitya sendirian, Aka pun masuk. Ia menghampiri Nitya. Nitya pun dibuat kaget dengan keberadaannya. Di sana ia langsung bersandiwara dengan mengatakan Johnny telah menculiknya, bahkan menyiksanya serta memaksanya untuk menjadi pemuas nafsunya. Nitya memohon untuk menyelamatkannya, namun Aka mengetahui bahwa ia sebenarnya bagian dari mereka. Loh, kok bagian dari mereka? Emang sebenarnya si Nitya ini siapa sih, Mang Thor? Oke, nanti kita akan mengetahuinya. Sekarang kita lanjut dulu ya. Di waktu yang bersamaan, acara yang diadakan oleh Bibel pun sedang berlangsung. Di sana, Big Daddy bersama Jamie memulai pestanya dengan sebuah trik sulap sebagai pembuka. Namun, tepat saat pertunjukan sulap itu akan dimulai, tiba-tiba டபுள் ஆக்ஷனா? Ya, itu Aka yang berhasil menangkap serta mengikat Johnny dan Nitya, sekaligus membongkar kenyataan bahwa Johnny memiliki seorang kembaran, hal yang tidak diketahui Big Daddy dan juga Bibel. Hal itu membuat Big Daddy dan Bibel yang kebetulan sedang memantau melalui monitor pun terkejut bukan main. Mereka merasa dihianati, menyadari bahwa Johnny selama ini telah membohonginya. Sosok yang kini berdiri di samping Big Daddy sebenarnya bukan Johnny, melainkan Jamie yang menyamar sebagai Johnny. Jamie kemudian menyuruh Big Daddy untuk membunuh Aka dengan alasan bahwa Aka lah orang yang telah meledakkan banknya. Namun Big Daddy yang merasa telah dihianati justru berkata bahwa ia akan membunuh Jamie terlebih dahulu, barulah kemudian membunuh Aka. Tapi apa yang terjadi? Babes. Ya, pria datang bersama para tamu yang ternyata adalah orang-orang suruhannya. Mereka berhasil membuat Big Daddy dan Jamie tidak dapat berkutik sama sekali. Aka pun membawa Johnny serta Nitya untuk diserahkan kepada polisi sebagai bukti untuk membebaskan anaknya.
Sementara itu Jamie dibiarkan tetap hidup dan kini ia berada bersama Bibel. Di sana Bibel sangat marah karena merasa telah dibohongi. Dengan emosi yang membara, Bibel menodongkan senjata ke arah Jamie dan berkata bahwa ia hanya memiliki waktu 6 jam untuk membunuh Aka. Jamie dengan tenang menatapnya dan berkata bahwa ia akan menghabisi Aka sebelum waktu itu habis. Namun jika ia gagal, Jamie mempersilahkan Bibel untuk membunuh keduanya. Sementara itu Aka mendapat kabar dari Jagger bahwa anaknya akan segera bebas dan Jagger akan membawa Nitya serta Johnny sebagai buktinya. Di sana Jagger juga memberitahu bahwa gelagat Ramya belakangan ini sedikit aneh. Jagger pun memperingatkan agar Aka tidak meminum atau memakan apapun yang diberikan oleh Ramya. Dan benar saja, tak lama kemudian Ramya datang membawa segelas susu untuk ia berikan kepada Aka. Di sana Ramya datang bersama polisi. Ia berencana untuk memulangkan Aka ke India. Sementara dengan penuh percaya diri, Ramya mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Nitya dan Johnny ke pengadilan sekaligus membebaskan Pihan dari segala tuduhan. சேஃபா இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு நான் லா படி என் பையனை வெளியில இன்னும் உயிரோட தானே இருக்கு. நீங்க போங்க, இந்த பொண்ணையும் அவனையும் கோர்ட்ல ஒப்படைச்சிட்டு. Setelah itu Ramya menghampiri tempat di mana Johnny dan Nitya disekap. Di sana Ramya menanyakan alasan mengapa Johnny menjebak anaknya. Kemudian Johnny memanggil Ramya dengan panggilan ibu sekaligus memperlihatkan gelang yang sempat Jamie ambil dari Ramya dulu. Ramya pun menyadari bahwa pria itu adalah Jamie, anak yang pernah ia jebloskan ke penjara, dan kini ia mengerti bahwa semua ini terjadi karena dirinya sendiri. Tiba-tiba Jamie datang dan langsung memegangnya sambil menodongkan sebuah pistol, tetapi ரம்யா அந்த பொண்ணு கூட ya, Ramya berlari sambil membawa Nitya untuk kabur, namun Johnny berhasil mencegatnya dan menodongkan pistol ke arah Ramya. Tak lama kemudian Jagger datang untuk membantu sehingga ரம்யா ஐயோ ஜானி விடுறா விடு. ya, Nitya tak sengaja terdorong hingga hampir jatuh dari ketinggian, tetapi Johnny berhasil menggenggam tangannya. Sementara itu Jagger terkena tembakan dari Jamie yang baru datang. Johnny yang berusaha menolong Nitya sudah tidak kuat lagi menggenggam tangannya sehingga beruntung Jamie berhasil menggenggam tangan Johnny yang hampir terjatuh. Jamie menyuruh Johnny untuk melepaskan Nitya saja karena ia adalah satu-satunya saksi. Dan jika para polisi tahu Nitya masih hidup lalu berhasil menangkapnya, otomatis Johnny dan Jamie akan dipenjara sebab dia adalah bukti hidup. Namun Johnny tetap berusaha menggenggam erat karena ternyata Johnny dan Nitya saling mencintai. Dan ternyata Nitya lah yang berkontribusi besar atas balas dendam mereka karena Johnny lah yang menyuruh Nitya untuk mendekati Pihan dan berpura-pura mencintainya supaya lebih mudah melancarkan rencana balas dendam mereka. Kembali lagi, saat ini Johnny masih menggenggam erat tangan Nitya, tapi tiba-tiba sementara itu Ramya dan Jagger sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Ramya menyadari bahwa ini salahnya dan ia ingin segera bertemu dengan Aka sekaligus meminta maaf karena telah menuduhnya. Jagger mengatakan Aka tahu Pihan di penjara atas kesalahan Ramya, tapi Aka tidak ingin memberitahu hal itu kepada Ramya karena takut Ramya hancur oleh rasa bersalah. Jagger mengeluhkan bagaimana membebaskan Pihan sekarang, sementara Aka akan dipulangkan ke India dan satu-satunya bukti yaitu Nitya sudah tidak ada. Itu akan menyulitkan mereka untuk membebaskan Pihan. Sementara Aka yang akan dipulangkan sudah berada di bandara sambil dikawal oleh para polisi. Namun seorang polisi yang mengenal sekaligus mengagumi Aka berniat untuk membantu. Ia menyuruh Aka untuk menuntaskan masalah ini sementara ia akan menghandle para polisi yang menjaganya. Sekali lagi nama Aka yang sangat berpengaruh membuatnya selalu beruntung. Ketika para polisi diberitahu bahwa orang itu adalah Aka, si Red Dragon pun mereka pun உங்களை அவ்வளோ சீக்கிரம் எங்களை விட்டு போக விடமா. I love you unconditionally. அங்க ஒரு பைலட் ரூம் இருக்கு. காஃபி அனுப்புறேன். Who is three? நன்றி சொல்லிட்டா. ஏகே வராரு வடி விடுறா. Aka langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya. Di sana Ramya menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Aka karena semua ini akibat perilaku Ramya di masa lalu. Namun Aka tidak mau Ramya merasa bersalah. Tak lama Jamie pun menelpon dan mengolok-olok Aka dengan mengatakan bahwa anaknya akan membusuk di penjara. Ramya merebut ponsel itu lalu mengatakan bahwa suaminya akan datang untuk membunuh mereka.
Mulai sekarang, Ramya mengizinkan Aka untuk membrutal. Ramya memberikan sebuah keling yang dulu Aka berikan kepada Pihan. Dengan penuh semangat dan dukungan dari sang istri, Aka is back untuk menyelesaikan masalah ini. நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்கே இருங்க. அவர் வராரு. My red dragon is coming for you. Tanpa berlama-lama, Aka langsung tancap gas menuju lokasi di mana Johnny dan Jamie berada. Dengan memakai sebuah mobil yang sudah dirancang khusus, Aka berhasil menabrak mereka. Kemudian ia keluar sehingga pertarungan pun tak terelakkan lagi. Ternyata Johnny tidak bisa diremehkan, terbukti ia berhasil membuat Aka kewalahan. Tak lama Jamie datang dan berhasil melemparkan sebuah botol kepada Aka. Sekarang pertarungan menjadi 2 lawan 1 yang sungguh tidak adil. Sehingga inilah yang terjadi. Mereka berdua berhasil membuat Aka kewalahan, namun saat Jamie mengatakan bahwa Pihan akan mati di penjara karena mereka telah membayar seseorang untuk membunuhnya. Dan benar, saat ini seseorang mencoba membunuh Pihan. Untungnya usaha itu berhasil dicegah oleh teman Aka juga Jagger, yang berhasil menyamar masuk ke penjara untuk melindunginya dan berhasil membantai semua orang yang membunuh Pihan. Kembali kepada Aka yang masih bertarung, ia berhasil mengikat Johnny dan Jamie. Ia langsung memasukkan mereka ke dalam mobil untuk dibawa ke persidangan. Namun masalah kembali datang saat Bibel mengirim antek-anteknya untuk membunuh Johnny dan Jamie karena waktu yang diberikan kepadanya sudah habis serta Aka telah menghancurkan bank miliknya, sehingga inilah yang terjadi. Starts now. டெத்தை நம்ம கண்ணு நம்ம கெத்த மட்டும் விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. Ya, Aka dengan mobil yang telah dimodifikasi berhasil membantai mereka semua sekaligus berhasil menyerahkan Johnny dan Jamie tepat saat pengadilan berlangsung. Johnny dan Jamie dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Pihan dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Jamie to life imprisonment. Furthermore, as Vihan has also been proven innocent. Tepat di hari ulang tahun Pihan, akhirnya Aka dan Pihan bisa saling tatap-tatapan secara langsung tanpa ada yang menghalangi mereka. Di sana Pihan mengungkapkan kepada Aka bahwa sejak ia lahir hingga dewasa, ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah sehingga ia membenci Aka. Tetapi ketika Pihan tahu alasan mengapa Aka meninggalkannya, ia akhirnya sadar dan mengerti. Dan untuk pertama kalinya mereka pun berpelukan. உங்க ப்ராமிஸ நீங்க காப்பாத்திட்டீங்கப்பா. I love you, pa. 6 bulan kemudian, Johnny dan Jamie sedang dibawa untuk dipindahkan ke penjara utama. Di sana Jamie menyuruh Johnny untuk bersiap karena kartel Kolombia akan membantu membebaskan mereka. Dan tiba-tiba, ya benar, seseorang membantunya. Jamie berterima kasih kepada kartel tersebut karena sekarang ia sudah bebas. Tapi apa yang terjadi? Thank you for saving us. Ya, Aka pun datang karena ternyata kartel tersebut sengaja Aka tugaskan untuk menyelamatkan mereka supaya Aka bisa membunuh mereka secara langsung. Alasan Aka membiarkan Johnny dan Jamie tetap hidup sebelumnya adalah untuk membebaskan anaknya. Aka tidak akan membiarkan orang yang telah menghancurkan keluarganya hidup begitu saja, sehingga God bless. ya, Johnny dan Jamie dipastikan almarhum. Karena semuanya sudah tuntas, maka film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Maka dari itu berhati-hatilah dengan masa lalu, karena terkadang masa lalu bisa datang kembali dan bahkan membunuhmu. Saya Thor pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.